Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mari masuk Mbak. Silakan duduk. Gimana duduknya, udah nyaman? Sudah Bu. Hati-hati ya, jangan terlalu ke belakang. Ini rusak apa Bu? Enggak, takutnya nanti ada ini kan ya kursi tua Mbak. Ya gimana, kursi tua itu enggak terlalu kokoh gitu. Iya sih Bu. Ya, oke, sudah nyaman ya? Iya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Ilil ya, yang kemarin mau follow up lagi. Soalnya saya agak lupa janjian jam berapa gitu. Iya. Jadi Mbak ngechat saya lagi. Iya. Benar ya? Hari ini ada kesibukan apa aja Mbak? Hari ini kesibukannya kegiatan rutinan untuk kegiatan PDI yang PAI itu. Oh, Mbaknya anak ASC ya? Iya. Oh, keren sekali. Islami gitu ya. Islami. Oke. Tadi TDI selesai jam berapa, Mbak? Kalau kegiatannya selesainya jam 12 ya, jam 12 jam 1, tapi setelah itu masih ada evaluasi pengurus. Oh, oke. Sebelum kesini ada kegiatan lain selain TDI tadi? Tadi saya izin Bu, tadi masih rapat cuma saya izin. Oh iya ya, karena kita udah janjian sebelumnya ya. Oke. Setelah konseling ada urusan lagi atau balik pulang? Oke. Mbak Ilil sekarang itu jurusan apa? Jurusan BK Bu. BK. Iya. Tapi kok kita kayaknya belum ketemu ya? Oh, Ibu nggak di kelas saya mungkin Bu. Nggak masuk kelas saya. Iya mungkin ya. Mbak Ilil sekarang semester 5. Oh, semester 5. Setahu saya kalau semester 5 itu di kurikulumnya itu ada praktik konseling ya. Iya Bu, dari semester kemarin sih Bu udah ada. Oke, ada sus juga ya. Iya. Gimana Mbak praktiknya? Terus ada sus, ada matkul teori yang lain. Kalau praktiknya sih kayak iya apa ya Bu, cukup bikin bore bikin board gitu karena ya pasti kayak gitu terus kita cari ambiental gitu loh Bu, kayak mungkin kayak format gitu loh Bu. Itu seminggu itu paling 3-4 kali lah gitu Bu, jadi kayak gitu terus nyari waktunya buat praktik itu juga ya cukup tricky lah ya Bu, gitu sih. Kalau susnya kayak ini masih bikin latar belakang ya gitu lah Bu ya, susah gampang susah gitu. Oke, kalau di sus kan ini kan dimasukin ke mata kuliah ya Mbak ya. Pengennya nanti susnya bisa di semester ini atau maksudnya bulan Desember ini atau mungkin Mbak punya rencana mungkin Januari? Di Desember sih. Positif di Desember ya. Oke, karena di semester 6 yang saya tahu nanti akan ada AM. Iya. Oke, karena tadi Mbak ini dari jurusan BK, saya pikir kalau tentang konseling Mbak ini udah mabuk ya. Dasar-dasarnya konseling udah tahu gitu ya. Karena udah tahu mungkin saya ingatkan kembali ya. Kalau konseling itu interaksi antara konselor dan juga konseli. Saya konselornya, Mbak di sini jadi konseli. Mbak akan bercerita apapun yang pengen Mbak sampaikan gitu. Tapi di dalam konseling itu bukan konselor yang akan mencari solusinya, tapi saya akan memfasilitasi Mbak agar bisa menemukan solusi yang Mbak inginkan gitu. Nah, kalau di konseling itu juga ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak juga tahu ya, asas kesukarelaan itu Mbak datang ke sini tanpa dipaksa oleh teman-teman Mbak atau mungkin dipaksa oleh dosen yang lain ya. Gimana? Sendiri. Oke, niat sendiri ya. Udah bagus itu Mbak ya. Saya harap nanti Mbak bisa terbuka sama saya dan di dalam
dalam konseling itu ada kode etik profesional, yaitu asas kerahasiaan. Saya akan menjaga semua yang Mbak ini ceritakan di pertemuan kali ini dari pihak manapun. Jadi yang tahu tentang ceritanya Mbak Yudi ya hanya saya sama Mbak Yudi yang ada di ruangan ini. Bisa dimengerti ya Pak ya? Karena konseling itu tidak bisa dilakukan cuma sekali pertemuan ya Mbak ya. Jadi mungkin kita sepakati dulu waktu pertemuan kali ini. Kira-kira Mbak ini bisanya berapa menit? Cukup? Oke, baik, kita akan melakukan konseling selama 40 menit ke depan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, karena nggak ada, Mbak Iril coba. Banyak kaget ya, hati-hati ya Mbak ya. Oke, coba mungkin Mbak ini bisa ceritakan sedikit aja kenapa kok Mbak ini memutuskan melakukan konseling pada hari ini. Karena sumpah Bu, kayak suntuk gitu Bu, kayak greget gitu loh Bu, emosi gitu, sampai emosi karena ya biasa lebih anak muda gitu kan, sama cowok saya sama pacar saya gitu sih Bu. Iya kayak saya ngerasanya kalau ini tuh kayak toksik gitu loh Bu, gitu nggak sehat. Oke, Mbak merasa kalau sekarang Mbak itu sudah menjalani hubungan toksik, jadinya Mbak merasa sumpah, merasa keren sekali gitu ya. Oke. Kalau tujuannya Mbak ini melakukan konseling ini apa? Tujuannya biar saya itu hubungan saya sama pacar saya itu ya damai aja, terus ya hubungannya jadi lebih baik, komunikasinya lebih baik, terus apa ya, biar hubungannya kongres. Oke, amin semoga ya. Karena tadi Mbak udah mengungkapkan masalahnya dari garis besarnya, kemudian tujuannya juga, apakah Mbak sudah siap untuk melakukan konseling? Siap. Oke, sepertinya sangat semangat sekali ya. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin saya mau membicarakan dulu tentang konseling yang akan kita pakai Mbak. Konseling yang akan kita pakai hari ini itu adalah konseling pendekatan LIBT. Nah kalau cara gampangnya ya Mbak, LIBT itu umpamanya gini. Misalnya di dalam sebuah kelas itu ada 2 anak di absen terakhir, ada sebut aja si A dan ada si B. Mereka itu udah ngerjain tugas pekerjaan rumah gitu. Terus mereka ngumpulin ke depan. Tapi si A itu ngumpulinnya itu dengan perasaan senang, biasa aja gitu, kayak ini Bu, semangat sekali gitu. Sedangkan di anak si B itu dia kayak merasa was-was, dia merasa gak percaya diri, khawatir kalau nanti nilainya jelek atau mungkin salah semua gitu. Jadi kalau dilihat dari permasalahan tersebut, sebenarnya yang membuat dua pikiran berbeda dari si anak A dan si anak B itu apa sih? Mereka sendiri ketakutan. Oke, dari persepsinya sendiri gitu ya. Iya. Saya ada umpamanya lagi Mbak ya. Misalnya gini, di perkuliahan pertama semester lalu Mbak itu nggak terlalu memakai make up, terus bajunya ya udah gitu aja, nggak ada yang baru. Terus di semester berikutnya pertemuan pertama Mbak itu semangat sekali memakai outfit yang baru, terus
memakai make up yang udah lengkap dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya cuma bedakan biasa, sekarang tuh udah ada blush on, ada lipstick dan sebagainya. Terus mbak itu lihat di kaca, ih cantiknya aku, ih kayaknya nanti bakal ada yang merhatiin aku deh, soalnya kan aku cantik, aku berubah gitu. Nah mbak berangkat tuh ke kelas. Ternyata pada saat sampai kelas, Assalamualaikum gitu. Mbak masuk, semuanya cuma menjawab salamnya mbak aja, semuanya nggak ada yang merespon, ih Lili kamu cantik banget, ih kan kita baru ya gitu, nggak ada yang kayak gitu. Apa ya mbak, dari permasalahan itu berarti apa perasaannya mbak karena nggak direspon sama teman itu? Kecewa Bu. Kecewa ya, karena tadi pengennya mau dipuji gitu ya. Oke, perasaan kecewa itu sebenarnya siapa sih yang buat? Ya mereka lah Bu, mereka bikin saya kecewa kok. Tapi tadi mbak berharap untuk dipuji. Kalau misalnya mbak nggak berharap untuk dipuji, apakah perasaan kecewa itu akan datang? Tidak. Oke, berarti dari dua permasalahan ini dapat disimpulkan kalau permasalahan yang datang ke diri kita itu berasal dari pikiran kita sendiri kan mbak? Setuju dengan pendapat saya? Iya. Oke, karena Mbak Ilun tadi udah setuju dengan pendapat tentang konseling yang akan kita lakukan hari ini, mungkin sekarang coba Mbak Ilun ceritakan lebih detail tentang permasalahan Mbak Ilun. Tadi kan Mbak Ilun mengatakan kalau saat ini Mbak Ilun tuh sedang suntuk sekali dengan hubungan asmaranya Mbak Ilun sama pacarnya. Nah ini sih Bu, kan saya kan sama itu LDR ya. Dia sekarang tuh kuliah di Kairo gitu, dan dia nggak pernah pulang ya, mesti ada yang nggak pernah pulang. Ya ini tuh saya kayak apa ya, kayak selalu kayak seuzon gitu loh Bu, berprasangka buruk terus gitu loh ke dia, karena dia tuh ikut event-event kan, dia kan ikut kayak organisasi gitu. Terus kan kalau organisasi kan pasti mengadakan event-event sih. Nah itu kan nggak mungkin cowok doang gitu loh Bu. Nah itu tuh dia itu sama cewek. Pas di eventnya tuh ada cewek-ceweknya gitu loh Bu. Nah di situ kan kayak aku tuh kayak saya tuh kayak ini loh Bu. Oh dan dia tuh suka sama cewek itu gitu, kagum sama cewek-cewek itu, soalnya di sana itu cewek-ceweknya tuh saya tuh rasanya pasti mereka tuh lebih baik dari saya, mereka tuh lebih kalem, lebih anggun, lebih pinter, solehah gitu Bu. Jadi kayak saya tuh masa kalau cowok saya ada event yang ada ceweknya kayak ya takut aja, takut dia suka sama yang lain, takut dia berpindah hati gitu. Jadi kayak saya mikir kayak gitu, terus saya overthinking, jadi gitulah Bu, nggak enak gitu. Oke, saya paham apa yang Mbak rasakan. Memang nggak mudah ya menjalani hubungan asmara LDR, apalagi beda negara gitu. Pasti beda waktu juga, kan susah ya Iya. hubungan komunikasinya itu. Oke, saya juga paham kalau Mbak merasa takut nanti cowoknya bakal kepincut sama perempuan lain di sana gitu ya. Oke. Apa yang Mbak pikirkan saat Mbak merasa takut, Mbak marah, Mbak khawatir kalau cowoknya Mbak itu akan jatuh cinta sama perempuan di sana? Yang saya pikirkan ya cowok saya suka sama cewek lain. Kalau ada di event yang ada perempuannya lagi kumpul-kumpul, terus ada perempuannya yang itu mungkin yang cantik-cantik, anggun-anggun gitu, ya itu sebenarnya cowok saya itu bakalan kagum sama mereka. Itu sih Bu yang saya tahu. Oke, berarti Mbak punya keyakinan bahwasanya nanti kalau cowoknya Mbak itu bekerja di event sama cewek, bisa jadi dia lama-lama naksir sama cewek ini.
permasalahan itu? Ya saya jadi nggak enak, saya jadi nggak yakin, terus saya OVT, saya nggak tenang, jadi mikir dia terus gitu, bu, gitu. Apalagi kalau nggak cek, ya kan bu, kalau nggak cuma, itu sebenarnya saya nggak apa sih kalau nggak cek, cuma kayak jangan gitu sih bu, saya jadi nggak mood sama dia, nggak mood sama semua orang ada dampaknya. Kayak saya kalau udah nggak mood orang ngajak temen saya, ya saya ngeresponnya tuh bad gitu, nggak bagus, terus saya kayak jadi marah-marah, nggak mood belajar. Terus saya kan ngafalin ya bu ya di pondok, saya nggak mood ngafalin, terus nggak mood makan, saya nggak mood semuanya lah bu, kayak gak enak aja gitu, pengen marah-marah ke semua orang aja. Terus saya sama dia juga saya blok gitu bu, semuanya saya blok kayak gitu. Oke, berarti dari keyakinan itu Mbak jadi itu ya, jadi sampai ngeblok pacarnya gitu. Terus biasanya berapa lama Mbak ngeblokir? Atau mungkin cowoknya ada respon apa pas Mbak kayak gini? Dia telepon pakai nomor biasa sih bu. Oh oke, masih bisa telepon. Iya, atau enggak dia itu minta tolong temennya itu buat menghubungi aku. Oke. Mbak ini sebelumnya Mbak itu sudah pacaran sama cowoknya Mbak itu udah berapa lama? Oh, udah cukup lama ya 4 tahun. Kalau LDR-nya juga 4 tahun? Baru setahun. Oh, setahun setengah. Oke, udah lumayan lama sih. Tadi Mbak merasa kalau khawatir gitu ya, merasa takut kalau cowoknya itu bakalan suka sama cewek lain. Bukankah rasa khawatir, takut kayak gitu adalah hal yang wajar? Ya, itu adalah yang wajar buat cewek-cewek, cici apalagi LDR. Ya, Mbak tahu kalau itu hal wajar. Iya. Lalu apa yang Mbak permasalahkan? Ya saya tuh nggak suka aja. Kalau tahu cowok saya itu ada di event, ya saya nggak suka aja, jadi overthinking. Jadi overthinking. Memangnya kalau di dalam hubungan itu memang semua ini selalu mulus gitu kan? Nggak apa ya, hubungan yang dijalani dengan dua pikiran itu pastinya nggak selalu mulus kan? Iya. Sebelum Mbak LDR itu apa komitmennya yang harus dijaga waktu itu? Komitmen itu ya nggak boleh saling apapun masalahnya harus tetap sama-sama gitu, ya sampai bisa gitu. Oke. Tadi dari yang Mbak ceritakan, saya mendengar kalau Mbak merasa perempuan di sana itu, Mbak melihatnya itu lebih kalem, lebih pintar, lebih cantik-cantik pastinya. Berarti Mbak merasa kalau Mbak itu memangnya Mbak merasa kalau cewek itu gak ada kekurangan? Ada sih bu, pasti ada. Cuman lebih baik dari aku gitu bu. Berarti Mbak ini dengan kata lain merasa insecure? Nggak insecure sih bu, cuman kayak apa ya? Ya mereka lebih pikirnya gitu aja, nggak insecure kayak saya. Misal enggak sih bu, saya tetap bangga sama diri saya sendiri. Cuman ada beberapa aspek yang emang beda gitu kan. Kalau saya seperti ini orangnya, kalau orang sana kan lebih anggun, terus pasti lebih pinter kayak gitu sih. Jadi takutnya kayak gitu cowok kan, kalau lihat cewek yang anggun, cewek yang kalem itu kan, iya takutnya kagum gitu. Oke. Takutnya kagum. Dan Mbak, oke. Memangnya cowoknya Mbak Indri ini
adalah tipe cowok yang suka anak kalem atau gimana? Nggak tahu sih Bu. Tapi enggak sih Bu ya. Kan suka sama saya sama nggak kalem. Atau mungkin dulu saya kan nggak tahu. Dia mungkin dulu sebelum kenal saya tuh melihatnya saya kalem, terus dia jadi suka sama saya. Tapi ternyata saya nggak kalem. Tapi sampai sekarang dia masih kenal saya buktinya. Iya, Mbak sudah berpikir seperti itu. Nah, jadi apa yang membuat Mbak khawatir selain itu? Kan Mbak sudah percaya diri kalau ya pacarnya Mbak itu tidak akan meninggalkan Mbak setelah tahu Mbak seperti ini. Iya, takutnya itu kan memiliki Tristan sekarang sama Kulino gitu dong Bu ya. Kalau terbiasa sering gitu ya, sering bareng-bareng di event, sering komunikasi, takutnya itu ya lama-lama itu suka gitu, apalagi didukung oleh performanya ceweknya gitu. Sedangkan saya kan nggak nemenin dia, saya kan jauh sama dia, terus saya juga jarang telepon dia kayak gitu. Jadinya kan dia tuh dapat perhatian atau dapat sesuatu yang nggak dia dapat dari saya, justru dia dapat dari cewek yang ada di sana gitu. Okay. Tapi kan memang perasaan suka itu bisa perasaan suka, kagum itu bisa hadir kapan aja. Iya, nggak boleh Bu, itu website itu nggak boleh gitu. Kalau di Mbak Ili sendiri, apa Mbak Ili juga nggak pernah dekat sama laki-laki? Maksudnya ketika Mbak tadi kan aktif di event, apakah Mbak nggak pernah berinteraksi sama laki-laki? Interaksi sih Bu, justru sering. Apakah cowok-cowoknya yang Mbak Ili kenal itu bakal suka langsung sama Mbak Ili karena banyak pertemuan gitu? Enggak. Oke, tadi Mbak mengatakan kalau ya teman-teman cowoknya Mbak Ili juga belum tentu kan bisa suka sama Mbak Ili. Oke, sekarang coba apa buktinya kalau cowoknya Mbak Ili itu akan pindah ke lain hati di sana? Dari situ aja Mbak Ili sudah tahu kalau cowoknya Mbak Ili nggak akan semudah itu untuk suka sama cowok di sana. Sekarang karena Mbak tadi sudah mengatakan kalau nggak ada buktinya cowoknya itu akan pindah ke lain hati. Sekarang Mbak bandingkan perasaan Mbak yang tadi pas awal kesini Mbak bilang kalau rasa takut, marah juga kalau misalnya khawatir kalau cowoknya itu bakalan berpindah ke lain hati, dengan perasaan barunya Mbak. Oh iya, ternyata ketika laki-laki dan perempuan yang ada di dalam satu event itu belum tentu bisa jatuh cinta. Mungkin kagum itu ada, tapi kalau jatuh cinta itu belum tentu. Saya nggak terima kalau saya kagum sama cewek lain. Oke, Mbak masih bilang kalau Mbak gak terima kalau cowoknya itu kagum dengan perempuan lain. Perasaan kagum menurut Mbak itu perasaan yang seperti apa sih? Kayak suka gitu, mengagumi kayak ya Allah, kayak apa ya, dia tuh gini, kayak mau muji tapi buat dirinya sendiri kayak ini cewek ini anu banget ya, cewek ini pinter banget ya, Masya Allah gitu loh Bu. Itu nggak pengen cowok saya tuh muji cewek lain gitu, nggak terima saya. Oke. Bukankah hal yang memuji orang lain itu hal yang biasa di kalangan Mbak Ili juga? Iya sih Bu, cuman gimana ya? Mungkin saya Oke, mungkin karena terlalu cinta katanya Mbak Ili ya. Oke. Jadi Mbak Ili masih merasa kalau
hmm, cowoknya Mbak Edi itu akan suka dengan rasa kagum doang? Enggak. Oke. Dari perasaan Mbak yang tadi, merasa khawatir kalau dari kagum itu bisa jadi jatuh cinta karena sering ketemu, atau menganggap kalau cowok Mbak itu ketemu sama perempuan lain itu dianggap biasa aja, itu hal yang wajar dan biasa dalam sebuah event. Gimana? Kenapa? Lebih baik yang mana? Perasaan yang pertama tadi sama yang kedua? Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, apa dampaknya kalau Mbak punya pikiran kalau ya sudah cowok saya nggak apa-apa kalau ketemu sama mereka, kagum itu hal yang biasa, apa dampaknya di dalam diri Mbak sendiri? Tenang sih Bu, rada tenang, nggak terlalu kepikiran tentang dia. Gitu aja sih. Kalau dampaknya ke hubungan Mbak dengan pikiran Mbak seperti itu apa? Lebih apa ya? Lebih enak, lebih healthy gitu, nggak terlalu menuduh gitu sih Bu, lebih enak, adem gitu sih. Oke, sekarang Mbak sudah mendapatkan pandangan yang baru, perasaan yang baru. Oke. Setelah ini aktivitas apa yang Mbak pengen tunjukkan untuk membangun hubungan Mbak lagi sama pacarnya Mbak, hubungan yang lebih sehat? Aktivitas chat sih Bu, chat dia, telepon gitu, ngobrol. Itu saja? Oke, kalau dengan Mbak menuduh tadi, apakah Mbak akan melanjutkan itu? Insya Allah enggak. Nggak menuduh, cuma bertanya gitu. Oke, boleh. Mungkin lebih baik begitu ya, Iya. daripada langsung menuduh. Oke, Mbak, karena Mbak sekarang sudah tahu tujuan barunya Mbak setelah adanya konseling ini, mungkin bisa saya simpulkan kalau dalam pertemuan kali ini Mbak tadi menceritakan rasa overthinking terhadap pacarnya Mbak yang sekarang lagi LDR. Mbak sudah menjalani hubungan ini selama 4 tahun, tapi memang baru-baru ini itu merasakan LDR yang sangat jauh gitu ya. Terus Mbak juga merasa khawatir kalau cowok Mbak itu kagum, terus karena terbiasa bersama, terus mereka bisa saling jatuh cinta. Tapi Mbak tadi juga sudah mengatakan kalau hal kagum itu biasa dan nggak semua pertemuan itu terus langsung jadi jatuh cinta. Dan aktivitas yang pengen Mbak lakukan setelah ini, daripada menuduh, Mbak lebih baik untuk menanyakan apa yang Mbak rasakan dalam hati gitu ya. Terus bisa chat yang baru, kalau ada masalah juga diselesaikan langsung. Oke. Karena tadi Mbak sudah menemukan tujuannya, mungkin apakah Mbak membutuhkan pertemuan konseling selanjutnya? Boleh Bu, atau ya terserah ya, saya masih sendiri atau enggak gitu lah ya, buat informasi. Oke, boleh. Kira-kira Mbak mau rencana sekarang ketemu di hari apa gitu? Mungkin besok aja ya Bu, saya pikir dulu enaknya kapan gitu, sesuaikan jadwal juga. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa WA saya aja ya. Oke, gimana perasaannya Mbak? Apa kesan-kesan Mbak setelah mengikuti konseling pertama ini? Ya juga gitu Bu, udah cerita menyampaikan keresahan saya selama ini gitu, dan akhirnya kayak ya pikiran-pikiran saya yang negatif yang rada kotor-kotor ini setidaknya udah tereduksi lah Bu. Bagus sekali ya Mbak ya. Oke, saya juga terima kasih Mbak tadi sudah hadir tepat waktu. Mbak juga sudah mau untuk berusaha cari solusi dari permasalahannya Mbak. Oke, semangat ya Mbak. Semoga langgeng hubungannya sama pacarnya sampai ke jenjang pernikahan. Amin.
ke depan. Oke, kita cukupkan dari Ibu. Minta maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata yang kurang baik ya. Assalamualaikum